Leo, apa kabar? Kita ketemu lagi ya untuk bacaan energi percintaan kalian bulan September. Kali ini aku mau membacakan dengan cara yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya itu energinya bisa terbolak-balik ya, tapi kalau sekarang aku akan bacanya untuk kedua belah pihak. Jadi di sini aku bagi jadi dua, kiri dan kanan. Nah, yang kiri itu entah siapa, yang kanan itu juga entah siapa, pokoknya antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Ya, bisa kamu ada di kanan, bisa kamu ada di kiri. Tergantung situasi dan kondisi kamu. Dan ingat ya, kalau dulunya misalnya bulan-bulan lalu itu situasinya sesuai dengan yang aku bacain, belum tentu bulan ini situasinya pas dengan bacaan aku. Ya, karena energinya mungkin bisa ketarik yang berbeda, tergantung yang mana aku tarik. Oke. Satu lagi, kalau memang ini bacanya kurang pas buat kalian mungkin bisa cek di Moon Rising atau Venus kamu. Ya, kalau memang nggak pas juga, mau kiri mau kanan, udah cek Moon Rising, Venus dan Sun-nya juga udah nggak pas, ya kalian boleh pindah ke channel lain. Ya, oke, kita mulai. Untuk Leo, ya kita lihat di sini. Ini secara general, ini energi asmaranya kalian itu dipengaruhi oleh faktor religius. Jadi religius faktor ini bukan melulu bicaranya tentang agama doang gitu. Bisa juga bicaranya tentang tradisi keluarga, adat istiadat, suku, kebudayaan gitu. Mungkin kamu Jawa, dia Sunda gitu. Mungkin kamu Padang, dia Batak gitu kan. Bisa terbolak-balik. Pokoknya ada suatu perbedaan yang berhubungan dengan beberapa hal yang tadi aku sebutkan. Jadi ya ini kemungkinan besar tuh kamu punya perbedaan agama atau perbedaan suku atau apapun itu ya gitu dengan orang yang kamu fokuskan ini. Dan keluarga kamu ini berharapnya kamu tuh sebenarnya bisa punya pasangan yang keyakinannya sama dengan kamu. Berharapnya kamu bisa nikah dalam budaya atau agama kamu sendiri. Secara garis besar gitu. Oke, kita lihat masing-masing energinya. Di sini yang kiri ada guilt. Dan yang kanan di sini ada growth. Ya, kita lihat satu persatu. Dari yang kiri dulu ya. Untuk kamu yang di kiri, ini nih ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah yang gimana? Ya, kita lihat di bottomnya, ini ada High Priestess. Ini bicara tentang sebuah koneksi yang sangat kuat antara kamu dengan dia. Ya. Bicara tentang High Priestess itu bicara tentang cinta yang cukup dalam. Kalau aku boleh bilang, ya inilah sebenarnya cinta yang kamu cari selama ini. Dia yang bisa membangkitkan jiwa dan tubuhnya kamu, yang mungkin selama ini kamu gak pernah ketemu dengan perasaan yang dalam seperti sekarang ini ke lawan jenis. Tapi ya disinilah kamu berada sekarang. Jadi orang ini adalah orang yang selalu punya jawaban untuk semua kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan kamu tentang hidup atau tentang apapun itu. Kamu tinggal nanya tentang sesuatu yang kamu pengen tanyakan, nah dia tuh kayak yang bisa ngasih jawabannya ke kamu gitu. Dan dari orang inilah kamu mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang hidup. Sayangnya, ya kemungkinan besar hubungan ini adalah hubungan yang tersembunyi. Makanya jadinya ada perasaan bersalah di diri kamu. Jadi perasaan bersalah ini arahnya bisa kemana-mana sebenarnya. Bisa ke orang yang kamu fokuskan, merasa bersalah karena belum bisa menunjukkan hubungan kalian ke orang banyak. Ya, perasaan bersalah juga mungkin ke pihak keluarga kamu, terutama orang tua kamu. Kamu tahu
Kalau orang tua kamu pasti menginginkan kamu berpasangan dengan orang yang satu tradisi, satu agama lah, atau satu suku lah, satu keyakinan lah. Seperti aku jelaskan di awal tadi ya. Sementara di kanan gimana? Tadi di kanan ada growth, pertumbuhan. Pertumbuhan yang seperti apa yang terjadi dengan kamu yang ada di kanan? Ya. Cinta kamukah yang terus bertumbuh ke seseorang? Ataukah kamu secara spiritual bertumbuh? Secara spiritual di sini maksudnya menjadi lebih dewasa lagi, menjadi jauh lebih seimbang lagi antara emosi dan logika, lebih harmoni lagi kehidupannya, secara batin juga lebih tenang, lebih damai, sudah lebih berani menunjukkan jati diri kamu yang sebenarnya, sudah lebih berani ngambil sikap, sudah lebih kuat gitu. Ya. Dan kita lihat di sini di bottomnya tuh untuk yang di kanan ini ada Six of Cups. Ya. Ini bicaranya tentang reuni. Pertemuan kembali antara kamu dengan orang masa lalu kamu. Bisa juga bicara tentang kenangan masa lalu yang selalu indah untuk kamu ingat. Tapi ingat, reuni itu belum tentu juga kalian akan menjalin hubungan kembali dengan orang yang lalu. Tergantung kartu-kartu lainnya. Tapi yang jelas, pertemuan kembali itu ada. Bertemunya untuk apa? Nah, kita lihat aja berikutnya. Oke. Sekarang aku mau bahas yang kiri dulu. Ya. Jadi, di sini ada Six of Pentacles. Jadi aku rasa kalian itu dulu sempat terpisah. Kenapa aku bilang gitu? Karena Six of Pentacles ini menggambarkan bagaimana kamu meminta maaf ke orang yang kamu fokuskan ini. Entah kamu, entah dia yang minta maaf, tapi yang jelas tuh ada proses saling memaafkan di sini. Dan entah apa yang menyebabkan kalian berpisah, tapi kalau ngelihat overall energinya, ini kan tadi kita bicara tentang religious factor. Ya mungkin perpisahan kalian ini juga disebabkan karena, yaitu salah satunya karena perbedaan keyakinan ini. Ya, jadi aku hanya akan ngambil satu sudut pandang yang berhubungan dengan general energinya, yaitu religious factor. Oke. Nah, jadi ada awal yang baru, Ace of Cups, di mana kamu saling memaafkan dengan orang yang kamu fokuskan. Di sini aku lihat ada emosi yang meluap-luap yang kamu rasain tentang dia. Semua cekcok di masa lalu itu ya kayak nguap gitu aja, gantinya dengan akur, perdamaian, dan dengan momen yang saling memaafkan ini jadi ada rasa yang lebih baik, ada rasa yang lebih cerah lagi dan lebih tenang lagi di hati kamu. Oke. Ini perubahannya cepat banget ya, cepat banget terjadinya. Jadi perubahan yang terjadi ini maksudnya memberikan pengaruh untuk kamu. Jadi dampaknya ke kamu tuh seperti kamu jadinya punya banyak energi untuk melesat maju, ngedorong kamu untuk bisa mencapai tujuan hidup kamu lebih cepat lagi. Jadi sejak kalian berdua saling memaafkan, itu beberapa peluang baik itu justru datang ke hidup kamu saat itu. Oke. Dan energi kalian ini seperti bangkit seluruhnya. Banyak rencana, banyak ide yang ingin kalian jalankan. Dan untuk semua ide yang muncul, kalian juga sebenarnya nggak segan sih ya untuk berbagi dengan dia. Tapi di luar semua pemikiran kamu, di luar semua ide-ide yang kamu bagi dengan dia tuh ada keingintahuan kalian juga tentang orang itu, tentang orang yang kamu fokuskan itu, dan keingintahuan ini ya lumayan dalam dan semakin dalam. Jadi ada rasa penasaran tentang kehidupannya itu sebenarnya gimana sih gitu. Tentang semuanya yang berhubungan dengan si orang ini. Ya
kadang rasa penasaran kalian itu tuh seperti sulit untuk dikendalikan. Tapi pada dasarnya keingintahuan kalian ini sebenarnya lebih karena ingin mengenal dia ini lebih dalam lagi. Dan satu hal lagi, semakin kamu mengenal dia, semakin kamu mempertimbangkan tentang hubungan kalian. Itu aku dapat. Kamu gak pengen terburu-buru ngambil keputusan tentang hubungan. Dengan gitu ya besar kemungkinan ya hubungan kalian saat ini tuh sebenarnya masih belum ada jalan keluarnya. Dengan perbedaan yang ada itu tuh belum ada jalan keluarnya sebenarnya. Karena banyak pertimbangan di diri kamu. Banyak hal yang kamu timbang-timbang. Pro kontranya itu seperti apa, itu kamu timbang-timbang terus, dan belum ada solusinya sampai sekarang. Kalau aku lihat sih, ya sebenarnya kalau sekarang sih ya sebenarnya kamu tuh udah banyak berubah. Jadi mulai ada kekuatan di batin kamu untuk untuk pengen bisa mengambil alih situasi yang terjadi. Seperti kita tahu ya secara general energi yang bicara dalam hubungan kalian ini kan adalah adanya suatu perbedaan yang sangat sulit untuk ditebus. Yang berhubungan dengan religius. Jadi sebenarnya mulai ada keberanian, sekecil apapun itu tuh mulai ada keberanian, mulai ada tekad di diri kamu untuk bisa memenangkan situasi. Nah, tapi memenangkan situasi yang seperti apa, ya itu nggak akan aku perdalam di bacaan ini karena setiap orang punya cara masing-masing, akan lebih panjang kalau kita bahas sedetail itu ya. Yang jelas, hubungan kalian berdua pun sebenarnya semakin hari juga semakin berkembang, semakin stabil sebenarnya. Oke. Secara keuangan juga di sini ada Four of Pentacles. Secara keuangan pun sebenarnya ya kamu sudah lumayan membaik. Lebih stabil lagi daripada masa-masa yang dulu. Dan untuk mencapai kestabilan kamu di keuangan, ini kamu sudah lumayan bekerja keras dan itu ya lumayan melelahkan. Tapi aku ngerasain ada kepuasan tersendiri sih di dalam batin kamu dengan lelah yang kamu rasakan. Kayak yang ya setimpal aja lah antara lelah dan keuangan yang membaik. Gitu. Cuma itu kan tadi bicaranya tentang keuangan ya yang membaik. Kalau bicaranya tentang hubungan asmara, ya, biarpun hubungan kalian berdua itu sebenarnya semakin membaik, semakin stabil, aku ngelihatnya ada yang kamu tahan di hati kamu. Aku ngelihat kamu gak terlalu menunjukkan kasih sayang kamu ke dia. Jadi ada emosi, ada kasih sayang yang gak pengen kamu tunjukkan ke dia seutuhnya. Kenapa? Karena ada satu hal yang tetap menjadi pegangan kamu dan gak bisa kamu lepaskan. Dan itu sangat berharga buat kamu. Apa yang kamu pegang, apa yang kamu pertahankan adalah sesuatu yang sangat berharga buat kamu. Dan kalau ngelihat overall energinya, kan tadi kita bicaranya tentang si religius ini si religius itu tadi gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kamu. Itulah pegangan kamu yang gak pengen kamu lepas. Itulah keyakinan kamu yang gak pengen kamu lepas. Dan pandangan kamu inilah yang menahan kamu untuk tidak menunjukkan bagaimana kasih sayang kamu ke dia sebenarnya. Gitu. Sebenarnya ya, di balik hubungan yang stabil, yang lebih membaik, di balik hubungan yang semakin membaik sebenarnya antara kamu dengan dia, aku ngeliat ada kecemasan di diri kamu. Ada kebingungan tentang hubungan yang ada sekarang. Kamu tahu, sebenarnya hubungan kalian pada akhirnya itu sekarang tuh lagi baik-baik aja sebenarnya. Tapi kamu juga sadar kalau hubungan ini realitanya, faktanya, kedepannya itu juga gak pasti. Mau seperti apa kedepannya kamu belum bisa bayangin. Itu yang bikin kalian bingung. Kamu ngerasa
kalau cinta yang ada sekarang tuh adalah cinta yang gak akan mungkin kalian miliki. Dan mungkin sampai saat ini nih hubungan kalian tuh masih dalam rahasia gitu. Gak banyak orang yang tahu bagaimana hubungan kalian sebenarnya. Nah ini dia. Salah satu yang membuat perasaan bersalah di diri kamu, seperti yang aku jelaskan tadi di awal. Ada ketakutan di diri kamu tentang masa depan. Akan bagaimana sih hubungan kalian ini ke depannya? Ya, ketakutan itu kan sebenarnya hal yang alami ya. Alami banget. Ketakutan itu sebenarnya itu bagian dari emosi. Dan emosi itu juga sebenarnya bagian dari hidup toh. Jadi ya emosi itu nggak selamanya identik dengan hal negatif loh. Ya. Mungkin sebagian dari kita banyak yang anggap kalau emosi itu contohnya seperti marah, kesel. Padahal nggak melulu tentang itu. Emosi itu juga mencakup cinta, rindu, bahkan rasa takut pun itu masuk ke dalam emosi. Pertanyaannya, kalau kamu terus membesar-besarkan rasa takut di dalam diri kamu, kehidupan apa yang akan kamu miliki nantinya? Karena itu, kalau aku pikir ada baiknya sih kita tuh berupaya untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan rasa takut kita, ya. Karena rasa takut yang berlebihan itu tuh justru akan membawa kita ke arah depresi loh. Bukannya solusi yang kita dapatkan, tapi malah stres. Yang aku lihat di sini, ini kamu punya kecenderungan untuk terlalu mengkhawatirkan tentang sesuatu. Begitu juga dengan hubungan ini yang kamu khawatirkan. Memang ya, yang berhubungan dengan agama, adat istiadat, kebudayaan itu sulit untuk ditembus. Itu adalah hak setiap manusia. Sementara yang aku lihat di sini, ya hubungan kalian berdua itu adalah hubungan yang lumayan dalam. Koneksinya sangat kuat ya. Bukan hubungan yang abal-abal. Ada ketenangan, ada kedamaian yang kamu dapatkan dari dia. Ada penerimaan. Ada satu keyakinan juga di diri kamu yang bahwa hubungan yang seperti ini belum tentu kamu dapatkan di orang lain. Rasa penerimaan, rasa damai, rasa tenang itu belum tentu kamu dapatkan di orang lain. Ada pikiran-pikiran semacam itulah. Jadi ya bisa dipahami. Kenapa kamu ngerasa takut, kenapa kamu ngerasa cemas tentang hubungan. Bukan adanya pihak ketiga yang kamu khawatirkan, tapi masa depan hubungan ini yang kamu khawatirkan. Gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu yang kanan gimana. Oke, aku geser dulu ya. Oke, jadi yang kanan ini bukannya nggak ada konflik loh di diri si orang yang di kanan. Ini kalau aku lihat juga ini konfliknya sih lebih, ini nih dominan lebih karena konflik di dalam diri sendiri. Jadi sebenarnya ada rasa tertekan sih di diri dia ya. Cuma dia tetap berdiri tegak untuk ngadepin konfliknya. Dia bukan tipe orang yang mudah menyerah dengan situasi. Kalau bicara tentang emosi, ini orang sebenarnya lumayan banyak harus orang ini lumayan harus banyak mengendalikan emosinya gitu. Kenapa? Karena orang ini, di sini ada King of Swords ya. Karena orang ini sebenarnya logis banget, tajam pemikirannya. Orang yang di sebelah kanan ini sebenarnya adalah orang yang lumayan logis, lumayan tajam pemikirannya, jernih juga, analitis juga. Dan dia tuh termasuk orang yang tahu apa yang dia mau. Dia bukannya nggak paham loh, dia paham kok sebenarnya dengan situasi hubungan kalian berdua. Dan pikirannya juga, visinya itu juga jauh ke depan. Dia termasuk orang yang kritis. Dan disinilah dia harus mengendalikan emosinya. Ya.
Disinilah dia banyak harus mengendalikan emosinya karena dia adalah orang yang logis. Sementara perasaan di hatinya seperti meminta ruang untuk diperhatikan juga. Jangan salah loh. Orang yang sudah terbiasa berpikir dengan sangat logis, pada saat dihadapkan dengan emosi di dalam hatinya, dia bisa kelabakan. Karena dia terbiasa memikirkan segala sesuatunya pakai logika. Giliran hatinya meronta, nah pusing dia. Nah, makanya aku bilang tadi di ini, yang Five of Swords ini, konflik yang ada itu sebenarnya konflik dari dirinya sendiri. Dia pikirkan pro dan kontranya hubungan yang ada. Dan kalau dia mikirin pro kontranya ya bukan karena dia gak sayang sama kamu. Dia sayang kamu, dia peduli dengan kamu. Tapi tetap saja, karena dia itu karakternya tipenya tuh analitis ya. Suka menganalisa sesuatu, menganalisa situasi. Jadi ya dia tetap mempertimbangkan pro dan kontranya hubungan kalian. Dan kalian lihat ya, di sini ada High Priestess. Oke. Tadi yang di kiri juga ada kartu ini, sama-sama High Priestess. Biarpun di bottomnya, kalau yang di kanan itu munculnya di bottom, tapi kalau yang di kiri itu munculnya di bottom, di kanan pun muncul kartu ini gitu ya. Jadi apa yang bisa aku bilang tentang ini, tentang hubungan kalian ini? Koneksi kalian ini sama kuatnya sebenarnya. Apa yang dia rasakan, ya kamu rasakan juga. Dia ngerasa kamu yang bisa membangkitkan jiwanya dia. Si kiri ini yang bisa membangkitkan jiwanya si kanan. Begitu juga dengan kamu. Kalian berdua sama-sama bisa memberikan pelajaran hidup satu sama lain. Pelajaran hidupnya seperti apa sih? Ya mungkin dengan adanya perbedaan di antara kalian berdua, itu jadinya membuka pola pikir kalian. Gimana caranya menghargai satu sama lain, bagaimana memahami satu sama lain, bagaimana mencari solusi dari setiap situasi yang ada. Gitu. Dan kalian lihat juga, Page of Swords muncul di posisi yang sama. Oke. Sama-sama Page of Swords. Kalian sama-sama saling ingin mengetahui pasangan kalian satu sama lain lebih dalam lagi. Kalian banyak belajar satu sama lain. Dan yang jelas, ada yang sulit untuk kalian kendalikan tentang hubungan ini. Dia begitu, ya kamu juga begitu. Kalian sama-sama gak pengen tergesa-gesa mengambil keputusan tentang hubungan kalian ini. Ada yang kalian pertimbangkan. Karena ini memang gak mudah. Bukan cuma kamu yang mencoba mencari solusinya, ya dia juga gitu, mau kiri mau kanan sebenarnya sama-sama cari solusi gitu. Kalau sampai saat ini hubungan kalian belum ada perkembangan ke level hubungan yang lebih tinggi, itu karena kalian memang berdua tuh belum dapat solusinya harus seperti apa. Dan kalau ditanya, gimana sih sebenarnya kamu ke dia? Si kanan ke si kiri itu gimana sih sebenarnya? Yang aku lihat ya, ini pihak yang di kanan ini ngerasa kalau si orang yang di kiri itu adalah orang yang paling kompatibel buat pihak si kanan. Jadi ada dorongan untuk bisa mewujudkan, ada keinginan untuk mengubah impian kamu ke kenyataan. Ya mungkin kalian belum dapatkan solusinya. Tapi kamu melakukan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk dia. Dalam arti, ya oke lah solusi belum ada gitu ya. Tapi setidaknya kamu juga pengen hubungan kalian berdua ini bisa berjalan tanpa stres. Jadi di sini aku lihat yang si kanan ini lebih fokus melakukan hal-hal baik yang bisa dia lakukan untuk orang di kiri ini. Orang yang di kanan ini cuma pengen bisa membuat orang di kiri ini bahagia dan merasa dicintai. Oke. Jadi
hubungan kalian itu tuh sebenarnya adalah hubungan yang berakar, hubungan yang berkembang, hubungan yang bertumbuh, ya. Dapat korelasinya ya dengan growth tadi di awal. Momen kamu bersama orang di kiri ini adalah salah satu momen-momen terbaik di hidup kamu. Ada kenyamanan, ada kepuasan, kebahagiaan. Permasalahannya tuh adalah bagaimana bisa mewujudkan hubungan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalian berdua ya sama-sama tahu kalau kalian itu tuh saling membutuhkan, saling mengasihi. Tapi mau sampai kapan ada di level ini terus? Suatu saat, seiring waktu, ini semua juga kan tetap harus diselesaikan ya. Memang menyelesaikan masalah yang kalian hadapi saat ini butuh pola pikir yang out the box untuk bisa mewujudkan hubungan kalian ke level yang lebih tinggi. Aku aja, kalau misalnya aku dapat situasi seperti ini, aku belum tahu kira-kira harus seperti apa ya. Ya, dan aku lihat di sini mungkin ya ada kecenderungan di hati kalian bahwa ya udahlah gitu, sampai level ini aja dulu gitu ya. Mungkin kalian pikir seperti itu, ya udahlah gitu, syukuri apa yang ada aja dulu gitu. Begini juga udah syukur alhamdulillah gitu. Ada kecenderungan kalian tuh berpikir seperti itu untuk pihak yang di kanan. Salah nggak mikir kayak gitu? Kalau menurut aku ya nggak salah sebenarnya juga. Mensyukuri setiap keadaan itu wajib, ya wajib. Tapi menurut aku juga mencari solusinya pun wajib ya. Jangan sampai semua nanti akan berujung di suatu kesakitan. Oke? Jadi harus seimbang kalau menurutku ya. Ya seperti aku bilang tadi, kalau aku pribadi pun misalnya mengalami hal yang sama seperti kalian, belum tentu bisa mendapatkan solusi ke depan itu seperti apa. Gitu. Five of Cups. Jadi mungkin yang bisa dilakukan ya adalah lebih ke arah pola pikir kali ya. Saat ada situasi yang kita nggak bisa ubah, ya mungkin untuk saat ini adalah lebih baik diam aja dulu. Nggak perlu lagi melakukan effort yang terlalu berlebihan. Cukup dengan menghargai apa yang bisa kita miliki saat ini seperti yang sudah kamu lakukan ya. Satu hal yang harus kita ingat, kalau sesuatu itu benar-benar milik kita, itu nggak akan bisa hilang. Kalau memang Tuhan berkenan dengan hubungan kita, akan ada jalan keluar. Ya, akan ada jalan keluar yang kita mungkin nggak akan sangka-sangka seperti apa jalan keluarnya. Jadi berserah kepada Tuhan itu juga sangat penting. Menyerahkan segala sesuatunya kepada keputusan Tuhan, kepada keputusan Allah. Terserah beliau mau seperti apa. Dan kalaupun memang ternyata dia bukan milik kita ke depannya nanti, jangan lupa untuk tetap juga bersyukur dan fokuskan diri kita ke hal-hal yang ada di sekitar kita. Bukan kepada hal-hal yang nggak ada atau nggak bisa kita miliki. Jadi untuk situasi kalian ini, jujur aku nggak bisa bantu kasih solusi yang tepatnya harus seperti apa. Karena ini masalah yang krusial banget ya menurutku. Untuk pasangan yang berbeda keyakinan, aku nggak akan pernah kasih solusi untuk pindah agama aja, bla 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 bla, enggak. Aku sih berharapnya jangan sampai kita itu pindah keyakinan, pindah agama karena pasangan gitu. Jadi harus ada kesadaran dari diri sendiri. Harus karena pindah keyakinan itu harus karena memang ada panggilan dari diri kita, dari dalam jiwa kita, dari hati kita. Bukan karena pasangan kita punya agama ini kita ngikut, kita ngekor. Kalau menurutku seperti itu. Ya, nggak mudah untuk permasalahan Leo kali ini ya. Dan sekarang kita lihat pesan tambahannya, ini untuk kamu yang di kiri. Ya. Ada have faith, lihat enggak? Trust your faith in this situation.
Ya, kamu diingatkan untuk tetap memiliki keyakinan tentang arah hubungan ini. Yakin dan percaya, dari yakin dan percaya, itu yang akan membawa jalan keluar untuk hubungan kalian berdua, salah satunya. Kalau dari awal saja kamu udah ragu, bagaimana mungkin kamu akan dapatkan jalan keluarnya? Kamu harus yakin dengan keputusan Tuhan itu seperti apa. Apapun yang Tuhan berikan kepada kamu itu adalah yang terbaik. Kalau memang dia adalah jodoh kamu, yang Tuhan restui buat kamu, akan ada jalan keluarnya. Oke? Gitu. Sementara untuk yang di kanan, di sini dikatakan do something for someone, give your attention to another ya. Kalaupun hubungan kalian ini belum ada ujungnya ya, tetaplah berbuat hal-hal yang baik seperti yang sudah sebagian kalian lakukan selama ini. Ketika kita bisa fokus untuk bisa melakukan sesuatu yang baik ke pasangan kita, yakin itu akan membantu hubungan kita menjadi lebih bersemangat lagi. Lakukan hal-hal kecil aja dulu untuk mau peduli dengan hubungan ini. Dia juga akan ngelihat kan bagaimana kamu punya peran membuat hubungan ini tetap bersemangat. Yang ujung-ujungnya bisa membuat dia juga semangat untuk mencari solusinya, untuk menjalani hubungan ini, untuk sama-sama mengatasi situasi yang ada. Oke? Itu aja dulu untuk Leo. Terima kasih untuk nonton videonya. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye-bye.